Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bitawami mulkillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallah sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian At-Tauhid yang kami muliakan, wabil khusus sahibul bait Mas Agus keluarga dan para sesepuh dan para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Marilah pada kesempatan kali ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih detik ini, kesempatan ini memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan berupaya semaksimal mungkin menjauhi larangannya. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukurin, karena nikmat yang paling baik, nikmat yang paling unggul adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepantasnya kita selalu bersyukur dan terus bersyukur dengan ucapan bil qauli alhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapan dan sekaligus dengan perbuatan kita mencerminkan bahwasanya kita orang-orang yang taat, selalu tunduk dan patuh pada perintah-perintah Allah, pada syariat-syariat Allah yang diberikan kepada kita. Hadirin jamaah yang kami muliakan, sebelum kita ngaji bersama kitab Adabul Sulukil Murid karangan Al-Habib Alwi Al-Haddad, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga apa yang kita ngaji bersama nanti mendapatkan barokah, manfaat dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita kelak akan masuk ke dalam surganya. Ridallahu bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syannala arwah Syekh Shalli radhiyallahu anhu Syekh Habib Alwi Al-Haddad bi jami' usuli ma furi masallatihim ghafirallahu dzunubahum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknain sedikit. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas sapa Allah ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas sapa Allah ing dalem akhirat belaka. Di dalam permulaan mukadimah kitab Adabul Sulukil Murid ini, Imam Al-Habib Alwi memulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga meniru dengan apa yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai bacaan surat-suratnya dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Setiap sesuatu kalau tidak dimulai dengan bacaan basmalah, bismillah minimalnya itu, dan akmalnya paling sempurnanya itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah mulghah. Mulghah itu
tidak ada nilainya. Nilainya hanya duniawi belaka, sedikit sekali untuk mendapatkan barokah atau ziyadatul khair. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dalam suratul Fatihah ini juga diawali dengan bismillah, ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu sifat yang paling pertama Ar-Rahman. Allah itu maha kasih sayang. Kalau kita tanamkan kepada kehidupan sehari, kita tancapkan kepada otak kita, pikiran kita, bahwasanya mendalami Allah itu sangat kasih sayang terhadap kita. Pada hamba-hamba itu sangat sayang kepada kita. Kalau kita kurang nyadar kadang-kadang, ya itu berarti kita ibaratkan seperti anak kecil. Anak kecil itu kadang dikasih sayangi sama orang tuanya itu kadang nggak nyadar. Kadang sampai menangis, kadang dimarahin sampai menangis itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi dari sayang orang tua terhadap hambanya. Sampai-sampai dalam kehidupan sehari Allah itu memberikan peringatan kepada kita, memberikan kewajiban kepada kita berupa sholat, zakat, ya, itu merupakan bentuk sayang Allah kepada hambanya. Peringatan-peringatan yang kita lalui dalam kehidupan itu, saya ambil ibrah di sana itu sungguh sayang Allah. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Tidak ingin hambanya itu masuk ke dalam nerakanya. Tidak ingin hambanya itu kelihatan disiksa. Apalagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini jaminannya. Kita harus bangga menjadi umatnya Rasulullah. Karena sebelum kita cinta kepada Rasulullah itu terlebih dulu cinta kepada kita. Wajar kita membaca sholawat, wajar kita membaca rotib dan lain sebagainya, ya. Rasulullah itu cinta kepada umatnya. Apa buktinya ketika Rasulullah sebelum wafat berkali-kali Rasulullah menyebutkan ummati, sayang banget kepada kita. Masa kita sih begitu saja kita membiarkan cinta Rasulullah kepada kita? Minimal ya kita baca sholawat, ya, terus kita tingkatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meniru dan melakukan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah. Walaupun gak sama persis dengan Rasulullah, kita minimal membaca sejarah-sejarahnya, perilaku-perilakunya. Insya Allah kita berbau ke sana lah, ya. Atau kisah-kisah orang soleh, mereka juga sama meniru perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala selain bersifat Ar-Rahman dan itu bersifat Ar-Rahim, maha kasih sayang di dunia, dan juga Ar-Rahim, kasih sayang di akhirat. Berarti ini ada dua sifat. Sampai di dalam suratul Fatihah itu diulangi 2 kali. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ini Allah maha kasih sayang kepada kita. Kita sana, ya. Jadi segala sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kehidupan kita, dalam sisi-sisi kehidupan kita, itu tanda bukti Allah sayang kepada kita. Apapun yang turun kepada kita, kita hikmati, kita cermati, kita otak-atik. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tapi kadang kita memandang secara kasat mata saja, teguran, terus suatu musibah, kadang bencana dan lain sebagainya, kita sering mengeluh, kita monggo belajar sarang-sarang untuk tidak mengeluh. Ini mengeluh berarti menandakan kita tidak terima apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini monggo belajar bersama-sama, ya. Kadang-kadang kita sadarkan kepada kehidupan, kita tanamkan kepada kehidupan kita, Allah, kehidupan kita nyantai. Nah, kehidupan nyantai bukan berarti kita nyantai leha-leha, itu bukan. Artinya batin kita tenang. Dohir tetap jalan, tetap bekerja, tetap apa yang kita lakukan kehidupan saya tetap jalan, tapi batin kita selalu memandang apa dalam kehidupan kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Habib Alwi Al-Haddad melanjutkan permulaannya dengan bacaan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada kekuatan sama sekali, ya, tidak ada daya semingkrih, wala quwatan, dan tidak ada kekuatan sekecil apapun illa billahi, angin kejaba kelawan pitulungi Allah Subhanahu wa ta'ala, al aliyyi kang maha luhur sapa Allah, al azimi tur kang maha agung sapa Allah.
Jadi tidak ada kekuatan sama sekali. Kita gabungkan dengan di atas bahwasanya tidak ada kekuatan sama sekali. Kita hari ini ditakdirkan hadir dalam majelis at-tauhid ini berkat sayang Allah kepada kita. Ini matur. Berarti bisa kita dalam kehidupan kita tidak ada ucapan selain alhamdulillah. Tidak ada ucapan selain alhamdulillah. Berarti kalau kita merupakan paling tidak orang-orang pilihan lah. Karena tidak semua orang digerakkan seperti ini. Tidak semua orang kita digerakkan untuk berangkat nih, berat sekali. Permulaan itu berat sekali. Padahal kadang-kadang ketika hadir di majelis taklim, kadang-kadang di sana ya ngopi, rokokan, ngerungokne ngono tok. Tapi untuk permulaannya untuk jalan itu berat, rintangan itu sangat banyak. Nanti kadang-kadang sudah nyampe, kadang-kadang ada telepon. Nah, ini kan seperti itu Tapi pun kersane Gusti Allah sedaya seperti itu. Dari itu ya bersyukur dalam kehidupan kita ya. Nanti kita digerakkan untuk sholat, digerakkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ini merupakan bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalami lagi bahwa tidak ada rasa sifat sombong gitu nih. Terkadang kita kalau sudah lupa kadang-kadang aku lho sing ngerjakni, aku lho sing berseni, aku lho sing nandangi kabeh. Kadang-kadang masih butuh pembuktian kepada sesama. Iki lho aku sing nandangi kabeh. Nah, ini masih butuh pembuktian. Ada apa sih? Masih ada riak terselubung di dalamnya. Riak ternyata. Ini kadang-kadang kula piyambak Allahu Akbar. Karena kadang-kadang itu munculnya sangat halus. Terkadang dalam perjalanan kita ibadah itu bismillahirrahmanirrahim. Tak niati karena Gusti Allah. Kemudian dalam perjalanan jalan lancar. Di belakang itu banyak sekali ganjalan-ganjalan. Ada orang cerita, kita ikut cerita dan menyampaikan ujung-ujungnya menyampaikan atas perbuatan kita semua. Kadang-kadang seperti itu Ini sifat manusia. Kita kembali ya Allah. Kalau kita sadar bahwasanya itu perbuatan yang mengotori hati kita, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sekali itu. Ketika itu kita beristighfar. Nanti pun sampai kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan bertolak belakang dengan syariat Allah atau berbuat maksiat, jangan menunggu nanti malam. Jangan menunggu untuk kita datangnya waktu sholat. Ketika itu pula kita berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekali itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan kita sampai kepada waktunya sholat. Tidak ada jaminan kita untuk datang esok hari. Langsung. Karena monggo sarang-sarang ya, saya juga sebetulnya mengingatkan pribadi kula piyambak wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita dibuat zikir sehari-hari saya. Insyaallah kita menjadi orang yang tidak sombong mboten congkak, mboten pamer, mboten riak, mboten sembarang pun insyaallah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus itu dalam Kasyifatus Sajdah itu banyak fadilah-fadilahnya wala haula ini. Saja nih apapun yang bisa menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu sholawat, astagfirullah dalam kehidupan, kita lantunkan apa yang kita ingat. Kadang-kadang manusia kan bosan astagfirullahaladzim ngapuk, marang-marang baca sholawat ngapuk. Kita ganti apa yang kita ingat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dalam kehidupan sakit. Jadi dalam kehidupan kita selalu bernilai ibadah. Sebenarnya bernilai ibadah itu sangat luar biasa Bernilai ibadah itu bukan hanya pakai sarung, pakai peci, kita datang ke majelis taklim. Bukan hanya itu saja. Terkadang bisa jadi dalam hal seperti ini bisa bernilai dunia nggih saged mawon. Bernilai dunia nggih saged mawon. Kenapa? Ada unsur ujubnya, ada unsur untuk dipamerkan kepada itu nih dunia semua. Wah, aku wis teko kono, sampean ora teko. Seperti itu. Nah, itu unsur dunia. Ngatas sangat. Jadi dalam setiap masing-masing kita beribadah, tindak laku kalau kita teliti dalam kehidupan, harus berhati-hati karena jalannya sangat licin, godaan-godaan di tengah jalan. Setan itu sangat jeli sekali. Ya Allahu Akbar. Seperti itu alon-alon dalam kehidupan sehari-hari. Zikir dalam kehidupan kita sakit maupun kita berbuat baik dalam setiap momen lini, dalam setiap detiknya kita kehidupan kita bisa bernilai ibadah. Di jalan kita sambil jalan mendoakan orang muga-muga sing lewat dalan iki selamat wengi, mandar muga sing dagangane laris, mandar muga
Sing durung entuk hidayah. Muga-muga sing durung syahadat nggih syahadat. Ngoten terus. Jadi itu enggak terus ya. Jadi enggak ada, kalau kita membiasakan hal seperti itu, kita menanamkan sifat husnuzon kepada sesama manusia. Belajar menanamkan sifat husnuzon. Jadi enggak pikirannya. Kalau masih ada sifat suudzon atau memenang buruk kepada manusia, itu sih ndelok dohire. Bisa jadi nggih, enggak ada jaminan baik kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, ya, yaqdhifu, jika Allah itu berkehendak dalam hatinya masing-masing muridun, orang yang menginginkan jalan kepada Allah, lau'atal iradati, maka dia akan berkehendak, fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, maka Allah akan menggiring mereka, orang yang berkeinginan untuk menuju jalan akhirat, untuk menuju jalan yang kebenaran, sabilis sa'adah, jalan untuk menunjukkan keselamatan. Nah, jadi barang siapa yang berkeinginan untuk menuju jalannya Allah, salah satunya yang seperti ini, ingin membenahi diri, ingin untuk memperbaiki diri dalam kehidupannya, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Ya, barang siapa yang ingin Allah, ya, kalau kita menuju jalannya Allah 1 langkah, Allah lebih cepat dari kita 2 langkah. Itu janji Allah. Allah ini seperti itu. Kita lari, Allah lebih cepat dari kita. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan, terus digiring oleh Allah. Allati hiya al-iman wal ibadah. Digiring kepada iman, ditanamkan di dalam hatinya, itu berupa iman dan ibadah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan digerakkan dirinya untuk beribadah. Itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita hadir majelis taklim, kok sih kurang puas dalam majelis taklim, terus dah hadir lagi. Ingin bener. Makanya jenengan hadir di majelis taklim, majelis ilmu dimanapun, jenengan niatin, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, kalau tak niatin dan awak kula. Ya, karena kalau kita koreksi diri kita masing-masing, banyak sekali yang harus dibenerin. Di bengkel itu banyak kerusakan di dalam diri kita. Mesin kita, kalau kita lihat, kita beber satu-satu, mesin kita sudah dah bobrok, bisa jadi seperti itu. Banyak yang harus dibenerin. Allah, maka dari itu monggo dikoreksi diri kita masing-masing. Lalu kita sibuk mengoreksi diri kita tidak akan sempat untuk mengoreksi keburukan orang lain. Karena banyak yang harus dikoreksi di dalam diri kita. Saya itu banyak yang harus dikoreksi. Banyak, karena afat-afat di dalam tubuh hati kita itu sangat beragam di dalamnya. Monggo dalam kesempatan ini kita niatin untuk membenahi diri, ngoreksi diri. Bagaimana caranya hadir di majelis ilmu, dan bisa jadi dengan cara bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikir, bertafakur itu bukan hanya merenung ya, berpikir, merenungkan ciptaan Allah, merenungkan apa persiapan kita, tinggal berapa sisa usia kita, karek pirang dino misalkan. Ibaratan kita, kalau kita ya kemarin saya ibaratkan itu seperti sahur ya. Kalau sahur karek 15 menit paling bau antar mangan iki. Karena waktu ini kari sidik makane muka cepet ben sesuk kuat seposo. Ben sesuk kuat poso kalau. Jadi seharusnya kita berpikiran seperti itu. Sisa usia kita tinggal berapa hari? Sampai esok hari? Ya. Makanya kalau ada kabar besok kita berangkat nih, saya kita coba peti wis zikir terus mereka ndak mulai nang masjid tok ya. Nang masjid tok ya. Pokoknya kudu wiritan, kudu sembahyang, kudu maca Al-Qur'an dan lain sebagainya dalam diri kita. Ya. Seharusnya yang seperti itu kalau kita tanamkan dalam kehidupan. Ada jaminan kita sampai esok hari, malam hari. Ya Allah, ini ngeri nggih. Monggo guys belajar untuk menanamkan zikrul aktsiru min hadzimil ladzat.
perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan, kata Rasulullah. Mau yang apa? Dzikrul maut, mengingat kematian. Insyaallah sekuat apapun, sesombong apapun, seburuk manusia apapun andai kalau mau mengingat kematian, insyaallah mereka akan luluh. Awake dhewe bakal dikembalikan, dikubur dhewean, dibuntel, ditempelno lemah, ora enek kancane, warune sesuk mambu busuk, ya Allah. Apa sing digawa? Ndak ono. Andai kan ada harta benda suruh kemarin tuh disuruh disuruh gali lagi untuk mengangkatnya dengan harta yang terikut pada si mayat, misalkan seperti itu. Nggih niku. Nggih. Wa mahwu kulli rasamin wa adatin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu melebur segala tata cara dan kebiasaan kita. Kalau orang sudah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya akan dijadikan kebiasaan yang baik. Nggih. Tata cara dalam kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya wis nongkrong di sana di sini, akhirnya nongkrong di majelis taklim, biasanya sholat bolong-bolong, akhirnya sholatnya pateng, iso nambah sholat wengi ya. Iso nambah maca wandi wanjus. Ini digiring ini digiring oleh Allah. Nggih. Ini berarti bentuk sayang Allah terhadap hambanya. Nggih. Bersyukur nggih. Alhamdulillah hari ini bisa membaca Al-Qur'an 1 juz. Alhamdulillah hari ini bisa bersedekah. Alhamdulillah bisa maca Ratibul Hadat. Alhamdulillah. Matur nuwun tok nang Gusti Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niku yang kalau kita sadar dan sadar-sadarnya wis wiritane wis alhamdulillah tok nggih. Tapi pada nanti di kemudian awalnya ini ada cara tata caranya ya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli sayyadah wa ala alihi washabihi as-sadati al-qadati amma ba'd. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu gustinya para gusti, artinya Nabi Muhammad itu di atasnya para nabi-nabi, nabi yang pemungkas, penyempurna daripada nabi. Wa ala alihi washabihi asadah, yang mulia, dan semoga atas keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan menjadi panutan ya. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdiqul qailin. Faqad qala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyampaikan ya, Allah itu nggih asdiqul qailin, luweh benere wong kang bener, pengucap, wong kang ngucap ya. Jadi artinya zat yang paling benar firman-Nya. Dawai Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan untuk keduniaan, barang siapa yang menginginkan duniawi, harta benda dan sebagainya yang ada di dalam isinya, maka Allah akan menyegerakan ajalna lahu fiha, akan menyegerakan apa yang dia inginkan. Kemudian Allah thumma ja'alna lahu jahannama, kemudian Allah menjadikan kepada orang-orang tersebut yang menginginkan dunia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dilulu mbek Gusti Allah. Nanti keinginannya cuman sekedar duniawi belaka, tanpa ada embel-embel akhirat, golek dunya sibuk ya, tanpa mengerjakan perintah Allah, lali nang salat, lali nang posone, wis kaya-kaya urip salawase. Ya. Yaslaha madmuman, ya, dan di dalam neraka jahanam terus disebut disiksa ya, dan dijauhkan, disiksa dan tentuakan, nanti mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Kalau kita mau merenung bahwasanya siksa neraka jahanam itu sangat luar biasa nggih. Nggih ngoten mawon, ketika kita di dunia mawon, ketika mendapatkan misalkan kebakaran seperti itu nggih, sakitnya luar biasa. Kesiram banyu panas
bengok-bengok ya. Padahal api dunia kalau kita kumpulkan seluruhnya api dunia kita jadikan satu, misalkan itu cuman hanya asapnya api neraka saja. Asap kalau asap kayak kita asap geni kan, atau uap geni lah, panas. Uap geni lah ya, ada yang godok banyak kan uap panas. Nanti kalau kita dunia itu luar biasa ya. Mampir kadang-kadang kalau orang itu banyak gitu, kadang mampir mawon sedih lu marang ngono mlebu swarga. Dikira mampir ke rest area. Kalau mampir ke rest area nggih enak makan siang di sana. Kalau mampir ke neraka ya satu harinya sama 1000 tahun. Allah karim nggih. Monggo sarang-sarang diingat ke sana. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yu mashkura. Barang siapa yang menginginkan jalan ke akhirat, maka Allah akan meluaskan jalannya. Wa sa'alaha sa'yaha ya. Dan mereka tergolong orang-orang yang beriman. Fa ulaika kana sa'yu mashkura, dan mereka adalah amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah masuk ke dalam surganya, mereka berarti amal-amal mereka diterima, dan juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Wal ajilatu hiya dunya fa idza kana al muridu laha fadlan anis sa'ya li talabiha masiruhu ilan nari mal laumi was-sigori ya. Yang dimaksud dengan al-ajilata dalam ayat-ayat di atas adalah dunia ya. Mangkana yuridul ajilah ya. Barang siapa menginginkan dunia ya di sana. Fa idza kana muridullah dunya fatlan ya. Barang siapa yang menginginkan dunia ya, dan terus dalam kehidupan terus mencari dunia, maka yang dia tuju adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kang den woto, dan di situ mendapatkan azab yang sangat pedih dan paling jelek, makhluk yang paling asor nggih, wasigor maksudnya di dalam tempat yang enggak baik di dalam neraka niku. Ade barang siapa ngejar dunia nggih termasuk ngejar neraka ya. Artinya itu murni kehidupan dunia tok. Dunia maksudnya nggih wis lali sembarang wis koyo golek duit to. Ya, dunia itu nggih macam-macam nggih. Kita kalau hati kita kepengin dipuji pamrih nggih dunia sebetulnya nggih. Sombong itu dunia. Kalau kita langsung nyambung ke akhirat nggih, akhirat jadinya. Fama ajadarul aqilah bil i'radi anha. Ya. Kemudian bagi orang yang berakal, apakah tidak mau berpikir bahwasanya mereka jalan ke dunia itu adalah sama dengan mereka jalan untuk menuju ke nerakanya Allah. Wal ikhtirasu minha, dan ngerekso dari dunia tersebut. Wal akhirah, kemudian dimaksud dengan akhirat yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yakfi fi husulil fauzi biya al-iradatu faqat, bal hiya ma'al iman wal amal as-shalih al-musyar ilaihi bi qauli wa sa'alaha sa'yaha ma huwa mu'min. Dan kita tidak hanya cukup untuk menuju jalannya Allah itu hanya dengan pengharapan belaka, hanya angen-angen, tapi kita tidak mau melakukan, hanya angen-angen mikir tafakur tok, kemudian ya nggih mikir tafakur nggih sae, mikir tentang akhirat nggih sae, tapi tanpa ada amaliah yang nyata dalam kehidupan kita, maka dia termasuk orang yang terbujuk ya. Memang seharusnya kita pertama harus berpikir, tapi kalau di situ terus berpikir dan dohir kita, amaliah kita tetap tidak mau bergerak untuk ibadah, ya sama dengan di situ ya sia-sia belaka, ya belaka. Maka harus disertai dengan amal yang sholih, amal yang sholih. Wa sa'alaha sa'yah wa minun. Dan amal yang sholih karena akhirat, maka mereka akan mendapatkan hadiah berupa surga. Dan mereka itu tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukmin. Jadi mukmin sejati itu artinya sungguh-sungguh
keinginannya hanya untuk akhirat. Jadi dalam kehidupan dunia tuh yang dilakukan tetap dunia, tapi nyambungnya langsung ke akhirat. Nanti gambarannya akhirat mawon ya, dunia kita diniatin untuk akhirat. Apa yang kita kerjakan, makan ya kan, bismillahirrahmanirrahim, makan, muka-muka kuat menjalankan perintah Allah, kuat sholat, kuat puasa ya Mas. Hampir 30. Kemudian wasa'yu al-mashkuruhu hiyal amal al-maqbulu al-mustawjibu sahibul madhi wathana'i wathabil azimi la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatihi wal khasiru min kulli wajhin minal muridi al-dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkuri fil ayah wa huwa alladhi yuridu dunya iradatu yansi fi jambiha al-ikhirah fala yu'minu biha aw yu'minu wa la ya'malu laha. Jadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadikan orang yang melakukan, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, amal-amal yang baik, maka menjadikan orang-orang tersebut dipuji ya, dan alim ya. Jadi kita untuk merubah dakwah ya, kalau kita dakwah secara lisan seperti ini nggak bisa. Kita dakwah melalui amaliyah kita. Kita contohkan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, saling kasih sayang, saling ya nyapa, ya senyum, dan tidak mengingat-ingat dosa orang lain, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, memaafkan dan sebagainya, berbagi dan sebagainya. Maka itu termasuk syiar agama dengan perilaku kita. Pada kisahnya para wali itu mengatakan, para ahlul hikmah itu mengatakan seperti ini: jika kamu merubah seseorang dengan lisanmu, merubah 10 orang dengan lisanmu, itu belum tentu bisa. Tapi kalau kalian merubah dirimu sendiri, memperbaiki dirimu sendiri, maka orang yang 10 tersebut insya Allah pasti banyak yang ngikutin ya, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh dengan perbuatan itu lebih afsah, lebih mujarab, lebih manjur, mudah ditiru daripada contoh dengan lisan. Ngomong tok tapi kelakuannya bangga ya. Allah kari. Allah nggih niku. Terus ngene yo iso tapi yo kadang-kadang kelakuannya sih kurang pas dalam kehidupan nggih. Niku nggih. Jadi kita bisa beramal soleh, syiar melalui agama Islam dengan perbuatan-perbuatan kita nggih. Apa-apanya kita bisa nggih. Santun nggih. Iso berbagi, iso berdoa. Insyaallah orang tersebut kalau menunjukkan bahwasanya Islam itu rahmatan alamin, mereka akan dipuji dengan sendirinya. Wis biarin orang-orang itu ya. Dan mereka akan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi fadlillahi wa rahmatihi. Wal khasiru min kulli wajhin minal muridi dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqi al-wa'idi al-madhkur fil ayah wa huwa alladhi yuridu dunya. Ya. Dan orang yang celaka itu orang yang menghendaki kepada keduniaan ya. Terus menghendaki dunia, kan tidak ada puasnya, tidak akan ada puasnya ya, mencari dunia ya. Karena nafsu itu terus bertambah. Keinginan itu kalau diturutin, diikutin terus jaluk terus ya. Ya jenengan nggih lek saged nyegah nggih. Semoga sareng-sareng saged nyegah ya Allah ya terrem ya. Siapa lagi yang bisa mengendalikan diri kita gitu loh. Kalau enggak dari diri kita sendiri, karena musuh yang nyata dalam diri kita. Musuh yang nyata dalam diri kita. Repot musuhnya ono jero kene piye nglawani ya. Lek musuh kita tinggal perang jelas-jelas perang. Lek musuh awake dhewe, musuh awake harap ditusuk-tusuk kan ngerangil kan ya. Seperti itu. Tapi musuhnya enggak kelihatan. Ini musuh dalam selimut susah sekali. Oke. Jadi kita berusaha mengendalikan. Kita kemauan nafsu kita mau kemana gitu. Kita kalau kita harus kita tahu ini ngajaknya kemana. Kalau ngajak bersantai-santai berarti nafsu. Biasanya nafsu itu ciri-cirinya diajak dalam ke sebuah kebaikan itu berat. Nah, yang berat ini kata para ahlul hikmah itu yang disuruh pilih. Yang berat repot juga. Ada kan enak nyantai-nyantai ngomong ngurung-ngurungane wis ngono tok. Apa sudah ya wis dolanan seperti itu. Kebanyakan dari kita guys
Monggo sarang-sarang ya kita kapan lagi tidak memperbaiki diri kita. Hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sempatkan dengan semaksimal mungkin. Nggih, ngoten mawon. Andai kan orang itu mengejar dunia untuk bekal akhirat. Nah, berarti dalam duniawinya itu justru akhirat, untuk bekal akhirat. Tapi harus diselidiki dulu. Kadang-kadang setelah awal niatnya itu niat akhirat, tapi di pertengahan kita fokus kepada dunia, akhirnya melenceng dari jalannya itu. Ya, di situ harus hati-hati. Dalam amaliyah ibadah pun harus hati. Ketika kita niat sholat, Allahu Akbar. Setelah niat sholat, ketika dalam perjalanan sholat, itu banyak sekali gangguan. Sama dalam kehidupan, kita niatnya untuk mencari akhirat. Setelah kita sudah bekerja sungguh-sungguh, kadang-kadang nafsu itu masih tumbuh di dalamnya, kepingin ini. Nah, ini makanya bagi kita harus hati-hati untuk apa kemauannya nafsu itu ya. Seperti kalau Imam Sayyidina Ali karamallahu harus digiring mau kemana nafsu itu, seperti pengembala itu. Kadang ditaruh ngalor, tidak kalau ngalor ya. Ngidul ngalor ya. Itu pengembala kambing, harus diikutin pelan-pelan apa kemauannya ya. Kalau kemauannya baik insyaallah ya. Itu kita ciri harus waspada ya. Dalam bahasa Jawa itu biasanya iling lan waspodo. Iling itu iling nang Gusti Allah dan waspada terhadap musuh-musuh diri kita. Iling lan waspada ini yang harus kita buat pakem. Kadang untuk orang Jawa itu seperti itu. Ya, sekedarnya bukan bahasa Arab, tapi itu menancapkan bahwasanya itu yang sebenarnya yang harus kita gunakan untuk pakem diri kita. Iling lan waspada, iling nang Gusti Allah, dan agar terima kita kehidupannya, agar kita terima apa yang diberikan Allah, dan kita waspada apa yang ada gangguan dari kanan kita. Banyak gangguan dari manusia, nafsu, syaitan. Itu harus kita betul-betul jeli dan hati-hati. Nggih, insyaallah ngoten lala sawab nggih. Lala sawab menawa benar nggih. Ada lagi? Satu aja nggih. Nggih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, saya dan para jamaah yang hadir, dan terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan karena masih dalam tahap belajar. Mugi-mugi kita untuk bisa dimudahkan untuk menuju jalan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا يموت لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله حمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Kita nggak tahu dari doa yang mana yang diterima. Allahumma ya hamid ya mudu ya muhid ya rahim ya wadud agni bi halika nahramik wa bi ta'atika mansuwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi li nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa adatin fi kulli malumlak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jazatan bil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa la fa'in sabana zata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين